بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan kita berharap juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak, amin ya rabbal alamin. Dan dalam kesempatan kali ini kita insyaallah akan melanjutkan kembali pembahasan ma'rifatul wuquf wal ibtida', di mana dalam kesempatan terakhir kita telah menyelesaikan pembagian atau pembahasan mengenai jenis-jenis wakaf beserta hukum-hukumnya. Secara zatnya kemarin telah kita bahas bahwa wakaf itu setidaknya terdapat 4 jenis. Walaupun bisa jadi ada jenis-jenis lain yang para ulama ada yang memisahkan, ada yang digabung dengan jenis yang kemarin. Yang pertama itu adalah wakaf. Yang pertama wakaf apa? Yang kemarin disebut. Bukan, itu namanya hukum kalau yang tamkafi sama hasan. Kalau jenis-jenis wakaf yang ada 4. Yang pertama adalah idtirari, wakaf karena terpaksa, bukan atas pilihan kita. Idtirari itu di luar kemampuan kita, di luar pilihan kita, di luar kuasa kita. Itu namanya idtirari. Entah itu karena batuk, lupa, ya, atau misalnya habis, benar-benar habis nafasnya, ya, bukan mau habis terus berhenti. Jadi benar-benar habis yang kita ini nggak bisa ngatur, itu namanya idtirari. Jadi terpaksa. Idtirari itu berhenti karena terpaksa, bukan karena kita pengen berhenti, tapi ada sesuatu yang dari luar kuasa kita menghendaki kita berhenti. Itu namanya idtirari. Maka dalam keadaan idtirari, hukumnya berhenti ketika idtirari itu jaiz, boleh dimanapun. Ya namanya bukan kuasa kita. Ya, namanya bukan kuasa kita, maka Allah tidak menghukum kita. Walaupun berhenti pada wakaf yang paling qabih sekalipun. Kenapa? Karena tidak pernah sengaja. Idtirari itu bukan kesengajaan. Oleh karena itu dia tidak pernah mamnu', tidak pernah terlarang. Jaiz hukumnya. Yang kedua, wakaf ikhtibari. Sama dengan wakaf idtirari. Wakaf ikhtibari atau ta'limi, ya. Wakaf ikhtibari atau ta'limi, ada yang memisahkan dua jenis wakaf ini, ada yang menggabungkan. Ini wakaf ujian atau wakaf lagi ngajar, ya terserah guru lah. Pokoknya berhenti di sini, pengen tahu cara berhentinya sudah tepat atau belum. Walaupun mungkin secara makna nggak pas, walaupun mungkin secara makna qabih, tapi ini dalam rangka ta'lim, dalam rangka ujian, maka diperbolehkan berhenti dimanapun sesuai dengan kehendak guru atau sesuai dengan kehendak pengujinya, maka hukumnya jaiz. Kemudian yang ketiga adalah wakaf intidhari. Kalau wakaf intidhari boleh, ya, selama tidak rusak maknanya. Tapi kalau masih dalam tidak dipahami maknanya masih diperbolehkan. Makanya wakaf intidhari diperbolehkan. Misalnya antum baca inna, terus dalam riwayat yang lainnya anna. Jadi antum bacanya inna anna 2 kali, nggak apa-apa. Padahal wakaf di inna doang kan nggak boleh aslinya. Ya, namun karena dia intidhari, ingin mengumpulkan, ingin menjamak beberapa jenis
riwayah atau qiraah yang berbeda, maka diperbolehkan dia berhenti pada tempat-tempat yang sebetulnya bukan tempat wakaf yang baik. Diperbolehkan. Selama tidak qabih ya. Selama tidak qabih. Nah, yang keempat, ini wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari itu apa? Wakaf yang kita berhenti karena kita pengen berhenti. Itu namanya ikhtiyari. Ikhtiyari itu pilihan kita. Ikhtiar, usaha. Udah jadi bahasa Indonesia kan? Ya. Antum kalau mau mengejar cita-cita harus ada ikhtiarnya. Ikhtiar, usaha. Maka wakaf ikhtiyari adalah wakaf yang kita memang pengen berhenti di sana. Maka karena ini sengaja berhenti, tidak boleh kita sembarangan memilih tempatnya. Kapan kita boleh berhenti? Saat kalimatnya tam, kafi, atau hasan. Dan terlarang berhenti kalau kalimatnya qabih. Ada nggak ciri-cirinya? Katanya kata apa gitu yang tam, kafi, hasan, qabih? Nggak ada. Lah terus tahunya dari mana? Dari bahasa Arab. Yang nggak ngerti bahasa Arab bagaimana? Lihat tanda baca wakafnya aja. Selesai. Terus gimana kalau ke tanda baca wakaf kok masih jauh? Ya, ayat jauh, tanda wakaf juga jauh. Apa yang mesti dilakukan? Dengerin coba murattal. Cari qori yang kita husnudhoni. Beliau ini faham Al-Quran. Ya, bukan asal qori juga. Kita husnudhon si qorinya ini faham Al-Quran. Maka kemudian kita ikuti cara wakafnya. Begitu. Masih nggak bisa juga, cari mushaf yang namanya mushaf wakaf dan ibtida. Begitu. Ya. Kalau masih susah juga. Masih susah juga, cari mushaf wakaf ibtida yang banyak wakafnya. Yang dempet-dempet wakafnya gitu. Enggak apa-apa. Ya, semakin banyak wakafnya kan semakin gampang buat kita. Makanya di mushaf Indonesia lebih banyak wakafnya daripada mushaf Madinah kalau dibandingkan. Kenapa? Karena untuk mempermudah. Jadi kalau dalam mushaf Indonesia itu, kalau misalnya para ulama mengatakan boleh, sebagian tidak, maka mushaf Indonesia lebih memilih untuk boleh saja. Karena untuk mempermudah. Makanya lebih banyak biasanya. Di mushaf Madinah nggak ada tanda, di mushaf Indonesia ada tanda. Cuma memang kelemahannya nanti ketika antum bertalaki dengan para masyayikh dari luar, kadang-kadang sering ditegur. Karena belum sesuai standar mereka. Ya, kalau menurut sebagian ahli tafsir memang boleh, gitu, boleh-boleh saja, ada yang membolehkan. Ya. Bukan tanpa dasar sama sekali ya, mushaf wakaf di Indonesia ini. Tanda wakaf di mushaf standar Kemenak RI bukan tanpa dasar sama sekali, hanya memang memilih yang lebih ringan. Ya, karena wajar ya, apalagi kalau orang-orang tua ya, baru bismillahirrahmanirrahim, udah habis. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, udah habis gimana? Ya mau nggak mau harus dikasih tanda wakaf yang banyak. Ini untuk wakaf ikhtiyari. Jadi wakaf yang terbagi hukumnya menjadi tam, kafi, hasan, dan qabih itu adalah wakaf ikhtiyari. Ya. Kalau wakaf intidhari maksimal ya 2 sajalah. Wakaf jaiz selain qabih, wakaf mamnu' terlarang itu yang qabih. Ya, sisanya ittirari, ikhtibari, jaiz boleh. Kalau ikhtiyari yang jaiznya 3. Yang hukumnya boleh itu 3. Tam, kafi, hasan. Hanya dari 3 yang boleh ini berbeda cara mulainya. Kalau kita wakafnya di tam atau kafi, langsung mulai dengan kata berikutnya, fabtadi. Tapi kalau masih hasan, famna'an. Tidak boleh mengulang, tidak boleh melangsung mulai dari kata berikutnya, akan tetapi mesti mengulang dari beberapa kata sebelumnya. Adapun wakaf qabih tidak boleh sengaja di sana. Hukumnya apa kalau sengaja di wakaf qabih? Bisa makruh, bisa haram, bisa kufur kalau sengaja. Tergantung kerusakan maknanya. Bisa makruh, haram, kufur. Kalau nggak sengaja, boleh. Karena masuknya ibtirari. Baik. Sekarang kita masuk ke ibtida. Ibtida juga ada beberapa jenis. Apa itu ibtida? Ibtida itu artinya memulai. Secara istilah, artinya adalah memulai bacaan Al-Quran baik setelah wakaf atau setelah qata'. Masih ingat perbedaan wakaf sama qata'? Apa perbedaannya? Kalau wakaf masih berniat ingin melanjutkan, kalau qata' berniat ingin mengakhiri. Ya. Ini namanya wakaf dan qata'. Hukumnya hukum wakaf dua-duanya. Cara bacanya cara baca wakaf dua-duanya. Hanya para ulama membedakan istilah untuk
kalau kita berhentinya sementara maka itu adalah disebutnya wakaf. Kalau dia berhenti untuk selesai maka istilahnya qata. Walaupun disebut wakaf dua-duanya tidak masalah, disebut qata dua-duanya juga tidak masalah. Hanya para ulama kemudian dalam perkembangannya membagi kedua istilah ini. Bagaimana kalau kita sudah qata atau sudah niat qata? Sudah niat qata nih. Misalnya sudah niat qata, udah selesai. Shadaqallahul azim. Tiba-tiba beberapa saat kemudian pengen baca lagi, kayaknya belum ini nih, masih ada waktu banyak. Apa yang mesti dilakukan? Maka yang mesti dilakukan adalah baca isti'adzah lagi. Ya. Yang mesti dilakukan adalah baca isti'adzah lagi, dan kalau memang dia di awal surat ya dianjurkan harus baca basmalah. Kalau di tengah surat maka seperti yang telah kita bahas di awal-awal pembahasan ya, boleh dibaca basmalahnya, boleh tidak. Namun mayoritas ulama tetap mensunnahkan baca basmalah kecuali pada tempat-tempat yang menyebutkan nama-nama neraka, nama-nama setan dan sejenisnya. Lalu bagaimana kalau setelah wakaf yang nggak perlu isti'adzah? Kebayang kalau misalnya setelah wakaf harus isti'adzah terus-terusan antum ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak mesti seperti itu ya. Dan juga tidak perlu baca basmalah terus-terusan juga setelah wakaf ya, kecuali kalau mau masuk ke surah yang baru selain surat At-Taubah. Ini insyaallah sudah bisa dipahami ya. Jadi ibtidah ada dua, ada ibtidah setelah wakaf, ada ibtidah setelah qata'. Dan yang namanya ibtidah pasti tidak ada yang idtirari. Ada nggak ibtidah terpaksa? Aduh, saya terpaksa memulai dari sini. Nggak ada. Pasti yang namanya ibtidah itu kita yang memilih. Tidak mungkin kita tidak memilih dan terpaksa baca di sana. Ini adalah kekeliruan sebagian orang. Sebagian orang mengatakan kalau wakafnya idtirari, maka ibtidah setelah wakaf idtirari disebut ibtidah idtirari. Nah, ini adalah lahir dari ketidakfahaman istilah. Bagaimana mungkin ada orang yang memulai bacaan Al-Quran terpaksa, bukan sengaja? Enggak ada lah. Kalau berhenti terpaksa, wajar. Bisa karena lupa, bisa karena nggak sengaja. Kalau misalnya ibtidah nggak sengaja, mungkin nggak. Berarti lagi ngelindur dia. Nggak sengaja soalnya ibtidanya, berarti kan lagi ngelindur ya. Maka tidak ada ibtidah yang idtirari. Oleh karena itu ibtidah cuma ada dua, ibtidah ikhtiyari dan ibtidah ikhtibari. Intidhari bagaimana? Enggak ada. Intidhari itu wakafnya. Nunggu itu wakafnya. Tapi mulainya ikhtiyari lagi, milih lagi. Jadi ketika kita membahas wakaf ada 4, idtirari, ikhtibari, intidhari, ikhtiyari, bukan berarti ibtidah juga terbagi dalam dalam istilah yang sama gitu. Yang namanya ibtidah hanya ada 2, ikhtiyari atau ikhtibari. Bagaimana kalau setelah idtirari antum berhentinya boleh bebas di mana saja kalau nggak sengaja, tapi memulainya tetap wajib memilih tempat terbaik. Intidhari boleh, yang penting nggak qobih di mana saja, tapi memulainya tetap memilih tempat terbaik. Kalau ikhtibari beda lagi, tergantung penguji, tergantung guru, memang memilih di mana saja, silahkan. Itu namanya ikhtibari. Nah, yang ikhtiyari ini, yang pilihan kita ini terbagi menjadi 2. Ada yang namanya ibtidah hakiki, ada yang namanya ibtidah idhafi. Ibtidah hakiki artinya adalah ibtidah setelah qata. Ibtidah hakiki artinya adalah ibtidah setelah qata. Kalau ibtidah idhafi artinya ibtidah setelah wakaf. Wakaf sementara maksudnya ya. Wakafnya wakaf sementara. Adapun ikhtibari ya boleh di mana saja, udah nggak ada hukumnya. Jaiz dimanapun sesuai dengan yang dikehendaki oleh syekh atau pengujinya. Kalau yang hakiki, bagaimana cara memulainya? Yang hakiki pilihannya cuma 2. Boleh atau enggak, jaiz dan mamnu'. Atau ghairu jaiz. Mamnu' itu artinya terlarang. Mamnu' terlarang. Ghairu jaiz. Jaiz artinya boleh. Kapan boleh, kapan tidak boleh? Maka ibtidah hakiki bolehnya hanya apabila memenuhi 2 syarat.
kebalikan dari syarat qata. Masih ingat nggak syarat qata apa? 2 syarat qata. Yang pertama di akhir tema, yang kedua di akhir ayat. Berarti ibtida hakiki harus apa? Di awal tema dan awal ayat. Ini baru boleh ibtida hakiki. Awal tema dan awal ayat. Maka sebaik-baik ibtida hakiki adalah awal surat. Sebagaimana sebaik-baik qata adalah akhir surat. Pokoknya ibtida hakiki ini benar-benar lawan dari qata. Ibtida hakiki adalah lawan dari qata. Yang idhofi bagaimana? Nah, yang idhofi ini ada yang boleh, yang jaiz, ada yang ghairu jaiz. Yang idhofi boleh kita mulai dari kalimat yang tam, boleh kita mulai dari kalimat yang kafi, boleh kita mulai dari kalimat yang hasan. Yang penting jangan yang qabih. Berarti ibtida idhofi ini sama dengan lawan dari waqaf ikhtiyari tadi ya, waqaf ikhtiyari tadi. Kalau yang ibtida hakiki itu lawan dari qata. Begitu ya. Jadi kalau kita sudah waqaf ikhtiyari atau idtirari atau intizari, maka kita langsung melihat lafaz untuk ibtida sesuai dengan yang kita mampu nafasnya. Yang terdekat dan terbaik ya, yang terdekat dan terbaik lafaznya. Kalau misalnya ada yang tam di sekitar situ, mulai dari yang tam. Kalau nggak ada yang tam, cari yang kafi. Kalau nggak ada yang kafi, cari yang hasan. Maka tidak boleh ibtida yang menghasilkan kalimat buruk atau ibtida qabih istilahnya. Ibtida hakiki terjadi pada awal tilawah, yaitu memulai membaca Al-Quran setelah qata, baik di dalam salat atau setelahnya. Cuma di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah di dalam salat disebut ibtida hakiki setiap rakaatnya, atau ibtida hakiki itu hanya di awal rakaat saja? Di sini para ulama berbeda pendapat. Kalau yang tampak dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, ibtida hakiki itu adalah di setiap rakaat. Makanya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dianjurkan isti'adzah setiap rakaat. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dianjurkan isti'adzah setiap rakaat, karena memang di sana ibtida hakiki. Tapi dalam mazhab yang lain, misalnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu ibtida hakiki hanya di rakaat pertama saja. Makanya isti'adzahnya hanya di awal rakaat pertama saja. Rakaat kedua tidak perlu isti'adzah, rakaat ketiga tidak perlu isti'adzah, rakaat keempat juga tidak perlu isti'adzah. Sehingga sangat memungkinkan kalau misalnya kita berkiblat kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sangat memungkinkan kalau membagi satu tema ke dalam 2 rakaat. Tapi tentu saja rakaat pertamanya jangan pas qabih, ya. Jangan pas qabih atau belum selesai lafaznya. Jadi minimal adalah harus kafi di rakaat pertamanya. Jangan yang qabih atau hasan yang masih terkait lafaz. Karena nanti jadi rancu juga. Antum lafaznya masih nyambung tapi diputus sama ruku, diputus sama i'tidal, diputus sama sujud, diputus sama Al-Fatihah. Jadi rancu secara makna. Yang lebih utama, bagaimana yang lebih utama adalah mengikuti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Pokoknya satu rakaat itu satu tema. Dinilai sudah qata. Ini lebih selamat bagi kita. Sehingga dalam satu rakaat selalu sempurna bacaannya. Dalam satu rakaat selalu sempurna bacaannya. Dan yang namanya salat, di dalam salat, bacaan di dalam salat, itu yang lebih utama sebagaimana perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Tibyan fi Adabi Hamlatul Quran, membaca satu surat pendek secara utuh lebih utama daripada membaca surat panjang yang tidak utuh, kalau kadarnya itu nggak jauh beda. Lebih utama baca surat pendek yang utuh. Dan dianjurkan juga untuk apa? Berurutan sesuai mushaf. Jangan asal yang terlintas di kepala gitu ya. Rakaat pertama yang terlintas di kepalanya Al-Fil. Rakaat kedua yang terlintas di kepalanya Wadduha. Pokoknya jangan terlintas di kepala. Jangan. Antum harus mulai bisa menyusun. Kalau pertama ad-duha ya sudah, terbaik setelah ad-duha adalah alam nasyrah.
Kalau enggak ya setelah alam nasrah sananya terus. Jangan asal lewat di kepala ya, langsung asal ceplos gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lewatnya asyam, wasyamsi wadduhaha pas rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Lewatnya apa? Al-infitar, idzas samaa'u fatarat. Jadi jangan seperti itu. Biasakan langsung kalau udah rakaat pertama asyams, oh berarti rakaat keduanya ya al-lail yang terbaik. Kalau enggak duha, kalau enggak terus setelahnya setelah. Begitu. Ini adalah adab, sunnah. Ini adalah sunnah. Bahkan Syekh Mahmud Zarianah Al-Misri mengatakan, kalau antum membaca Al-Qur'an terbalik walaupun sudah satu tema dan beda surat, maka tetap dihukumi makruh. Syekh Mahmud Zarianah Al-Misri mengatakan seperti itu. Itu namanya tankisus suwar, tankisul Qur'an. Jadi ada bab di dalam adab Al-Qur'an namanya tankisul Qur'an. Cuma di At-Tibyan enggak ada ya. Kalau dalam kitab-kitab fikih khassah fi ahkamil Qur'an biasanya ada bab tangkisul Qur'an, membaca Al-Qur'an secara terbalik. Ada yang kufur, ini adalah membalik kata atau membalik huruf karena pekerjaannya ahli sihir. Jadi misalnya lafaz ahad dibalik jadi daha'a. Nah, itu udah kufur kalau begitu. Kalau sengaja begitu. Karena itu adalah pekerjaan ahli sihir. Atau qul huwallahu ahad dibalik kalimatnya jadi qul huwallahu ahad. Ahad Allahu wakul, misalnya begitu. Ini kufur. Bukan lagi haram, ini bisa kufur. Ya. Kalau bagaimana membalik ayat itu haram, bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Jangan membalik ayat, walaupun dengan alasan apapun. Jangan pernah membalik ayat. Ayat di awal, ayat di akhir, jangan dibalik ayatnya. Ya, kemudian kalau membalik tadi surat seperti itu makruh. Membalik surat seperti itu makruh. Kecuali dalam ta'lim. Kalau ta'lim boleh, misalnya antum baca An-Nas, kemudian baca Al-Falaq dalam rangka ta'lim boleh, tapi dalam rangka tilawah makruh. Dalam rangka tilawah makruh. Baik, ini berkaitan dengan ibtida dan qata' di dalam salat. Hukumnya diperbolehkan apabila diawali dari ayat-ayat yang maknanya tidak berhubungan dengan ayat sebelumnya. Jadi di sini dari awal ayat yang maknanya tidak berhubungan dengan ayat sebelum. Jadi dua syarat ibtida hakiki adalah di awal ayat dan di awal tema. Gampangnya begitu. Awal ayat dan awal tema. Kalau qata, akhir ayat dan akhir tema. Kenapa harus disyaratkan dua itu? Karena kadang ada akhir tema atau awal tema yang di tengah ayat. Itu ada kadang-kadang. Jadi ada akhir tema atau awal tema yang di tengah ayat. Kita tidak boleh qata di sana, kita tidak boleh ibtida di sana. Ibtida hakiki ya. Qata, shadaqallahul azim, padahal belum akhir ayat, itu nggak boleh. Harus cari akhir ayat yang akhir tema. Cirinya apa sih akhir tema? Kalau dalam mushaf Indonesia ada tanda ain. Setiap ada tanda ain, maka insya Allah itu adalah akhir tema. Tapi, tidak setiap akhir tema ada tanda ainnya. Karena kadang ada juga ayat Al-Quran yang satu ayat itu satu tema. Kan nggak mungkin kasih tanda ain lagi, tanda ain lagi. Tanda ain itu awalnya dari mazhab Hanafi, yang mereka berijtihad supaya Al-Quran bisa khatam selama bulan Ramadan dalam tarawih 23 rakaat. Maka mereka kemudian menyusun tanda ruku. Makanya disebut tanda ruku. Apa itu tanda ruku? Tidak ruku sebelum sampai tanda tersebut di dalam sholat. Maksudnya sholat tarawih. Jadi itu pas tuh kalau misalnya tarawihnya 23 rakaat sebulan, itu pas khatam. Setiap tanda ruku berhentinya. Begitu. Ini ijtihadnya para ulama mazhab Hanafi. Di Turki kalau tidak khilaf dulunya. Berkembang ke Indonesia juga dipakai, digunakan. Begitu. Tidak diperbolehkan mengawali tilawah dari tengah-tengah sebuah tema. Dari tengah tema, walaupun itu adalah awal ayat. Maka hati-hati nih kalau jadi imam. Setelah amin, pikirannya jangan langsung yang penting awal halaman nih. Saya lagi murojaah awal halaman. Jangan, tidak setiap awal halaman adalah awal tema. Bahkan banyak awal halaman itu masih qabih atau masih hasan, belum kafi bahkan, begitu ya. Kebanyakan penghafal Al-Quran di Indonesia ini tidak paham waqaf ibtida. Jangan waqaf ibtida ya. Tajwid aja banyak yang jarang paham. Apalagi masalah waqaf ibtida. Biasanya kalau bulan Ramadan banyak pengumuman, siap jadi imam di sini, siap jadi imam di sana. Ternyata pas baca Al-Quran, ya suaranya subhanallah lah. Ya oke lah, gaya-gaya Masjidil Haram gitu. Sampai ada iklannya kan. Siap menerima imam dengan gaya Masjidil Haram. Siap ya menerima tawaran imam dengan gaya Misyari Rashid gitu kan. Suaranya enak-enak, Masya Allah. Hafalannya kuat-kuat, Masya Allah. Tapi dari sisi tajwid agak kurang. Dan ketika lihat waqaf ibtida, patokannya apa rata-rata?
halaman. Rakaat pertama halaman sebelah kanan, rakaat kedua halaman sebelah kiri. Terus begitu, terus begitu, terus begitu, terus begitu. Ini yang menandakan bahwa dia orang yang belum paham isi Al-Quran sama sekali. Ya, karena orang yang paham isi Al-Quran pasti paham waqaf ibtidah. Orang yang paham waqaf ibtidah saja belum tentu paham Al-Quran keseluruhan. Ini orang yang nggak paham waqaf ibtidah berarti sangat tidak memahami Al-Quran. Berarti dia nggak bisa bertadabbur sebetulnya dan tidak bisa mengajak makmum untuk tadabbur. Ya wajar sih makmumnya juga nggak bisa bahasa Arab ya. Tadabbur mau sesuai tema nggak sesuai tema sama aja gitu. Cuma bagi makmum yang paham bahasa Arab, bagi makmum yang paham tafsir, akhirnya malah jadi nggak bisa tadabbur, nggak nikmat jadi. Aduh, ini bacaannya, kenapa mulainya dari sini sih? Malah ngegerutu tadi. Ini nggak enak mulainya dari sini, nggak pas. Kisahnya di mana, berhentinya di mana gitu kan? Bagi yang paham jadi nggak enak, buat orang yang paham malah jadi nggak pas. Seperti itu. Jadi jangan dibiasakan, ya, jangan dibiasakan memulai bacaan Al-Quran itu dari sekadar mengandalkan halaman. Tapi lihat awal temanya di mana. Bahkan kalau bisa mulai sekarang sudah ya, ketika antum mau tasmi', mau setoran, pokoknya diusahakan, ini sangat diusahakan sebisa mungkin per tema. Jangan sampai di luar tema. Aduh, temanya kan jauh banget ini ainnya. Coba lihat di terjemahan Mushaf Indonesia kadang-kadang ada judul. Nah, itu setiap judul itu awal tema. Walaupun kadang-kadang nggak ada ainnya kan? Ah, iya. Kalau misalnya masih sulit juga, ada tafsir Ibnu Katsir nggak di sini? Nggak ada ya. Atau HP admin ada aplikasi tafsir Ibnu Katsir? Install tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu tafsirnya per tema. Jadi kalau misalnya dia ada 5 ayat satu tema, maka tafsirnya digabung 5 ayat. Tapi kalau cuma 1 ayat satu tema, cuma 1 ayat ditafsirkan. Jadi antum bisa tahu, oh ini satu ayat, satu kelompok, ini satu tema. Begitu, bisa lihat ya. Cuma memang kadang-kadang ada tema besar yang disepakati ulama, ada tema kecil yang para ulama nggak sepakat. Maksudnya nggak sepakat itu bagaimana? Sebagian ulama menilai tam, sebagian ulama menilai kafi. Kadang-kadang begitu. Ya, jadi ada memangnya seperti itu. Begitu pula kadang ada sebagian ulama menilai ini hasan, kadang sebagian ulama menilai ini kafi. Yang lebih utama sih memang yang disepakati, ya, yang tam. Cuma kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Seenggaknya ada ulama yang dijadikan sandaran bahwa di sana adalah kafi. Kalau nggak ada tafsir Ibnu Katsir bagaimana? Cari kitab Al-Muqtafa fil Waqfi wal Ibtida atau Al-Iktifa fil Waqfi wal Ibtida, fi Ma'rifatil Waqfi wal Ibtida. Tulisannya Abu Amr Ad-Dani. Jadi Al-Imam Abu Amr Ad-Dani itu enaknya gaya penulisan beliau langsung ditandai, langsung dikasih tanda. Misalnya ayat ini ada para ulama yang berpendapat kafi, maka ditulis langsung di bawahnya. Sebagian ulama berpendapat kafi, sebagian ulama berpendapat tam di sini. Terus ayat berikutnya terus Al-Baqarah, terus Ali Imran, terus An-Nisa. Bisa ya. Antum misalnya Hiska apa namanya? Donasi kitab wakaf dan ibtidah. Pesannya ada Instagram Maktabah Ashrun Sumus. Ashrun betul ya? Ada kontaknya, Ustaz Ayub. Ashrun Sumus. Bisa pesan di sana. Saya juga lagi nabung pengen beli itu. belum kesampaian. Pengen beli Al-Muqtafa. Kalau PDF-nya ada. Cuma PDF tuh ya selama masih ada yang asli bilang asli ya. Kalau nggak ada uang baru manfaatkan PDF-nya. Begitu ya. Ini sangat bermanfaat buat wakaf dan ibtidah. Jadi antum bisa lihat di sana, oh ayat ini, oh di kalimat ini boleh ini berhenti nih ternyata. Di sini ada sebagian ulama yang mengatakan tam. Ya udah nggak apa-apa, situ tam berarti. Oh ternyata sebagian ulama di sini menilai kafir, sebagian ulama menilai di sini hasan. Nggak apa-apa. Enaknya Abu Amr Ad-Dani begitu cara penulisannya. Ya. Silahkan. Jadi langsung dari mulai awal Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Itu enaknya. Iya, teorinya sedikit beliau. Jadi gaya penulisan Abu Amr Ad-Dani begitu rata-rata. Masalah rosem juga sama begitu. Ya. Seperti itu. Nah itu bisa dimanfaatkan. Bisa satu nggak masalah, nanti gantian. Nanti kan antum bisa kasih centang atau kasih pakai pensil. Ya, kasih tanda sendiri yang belum ada tandanya. Ngikutin apa? Ngikutin kitab Al-Muqtafa tadi. Begitu. Ini berkaitan dengan ibtidah hakiki.